Habulil multasil an yaqula jami'a ma dzakarnahu fi mutawaddi, itu tempat tinggalnya syaitan. Makanya Nabi nyuruh kita berdoa ketika masuk kamar mandi dengan kaki kiri, berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Aku berdoa dari setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu ikhwan rahimakumullah, ketika kita hendak mandi disunahkan ketika bapak saya saudara buka pakaian, buka pakaian. Ini juga sunnah. Kalau model kita berkancing baju, zaman Nabi ada kancing juga baju. Kalau buka kancing baju itu pucuk dulu, sehingga aurat itu bagian bawah terakhir yang dibuka. Kemudian disunahkan ketika kita nak buka aurat kita benar, kita sudah kita bahas aurat entah celana, entah sarung, entah pakaian apa, disunahkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuma baca dalam hati Bismillahirrahmanirrahim untuk menjaga dari pandangan syaitan. Tertutup kalau kita terbuka. Nah, lebih afdal lagi mandi itu dengan pakai aurat ditutup, penutup aurat. Kalau jika di Palembang pakai telesan, mungkin di sini sama bahasanya. Pakai telesan, siapkan yang sarung khusus atau kain yang kita bikin untuk ketika mandi aurat kita tetap tertutup. Kan dewean kalau mandi kata ngingok, hijau manusia ada ngingok, jin melotot, bukan lagi ngingok. Kalau sudah jin itu ini baru Pak, saya bukan ngomong kocak. Kalau jin sudah cinta sama kita bahaya Pak. Dipelokinya kita. Karena tempatnya memang di kamar mandi. Makanya orang-orang yang kalau sudah menyepelekan urusan seperti ini, kalau setan sudah suka sama dia akan muncul sifat was-was. Berwudu was-was. Ini sudah belum cair belum sah. Nyiram lagi sampai dia wudu cukup dengan 5 menit, dia sampai 20 menit belum selesai. Jadi setan memang demen dia berada di tempat setan tersebut. Hati-hati. Kemudian kita pakai tutup aurat itu sunnah. Baik mandi sunnah, mandi biasa atau mandi wajib sama. Pakai telesan. Jadi maaf, bukan telesan itu pas mandi digabung sama orang lain di tempat terbuka saja. Tempat terbuka kita kan pakai sarung, tutup baju, pakai celana panjang. Sendirian pun kita disunahkan tutup aurat. Minimal kalau kita betul mungkin tidak bawa, tidak punya sautate. Soalnya 2 kemaluan ditutup, 2 kemaluan. Kalau tidak punya jangan lupa baca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam kamar mandi jangan dilafazkan, baca dalam hati. Itu sunnah Rasulullah. Kemudian meminta tasmiyati wa ghairiha, baca Bismillah itu pun kalau dalam kamar mandi dibaca di dalam hati. Wala farqu fi dzalika baina al-junub wal ha'id wa ghairihima. Tidak ada beda, etika ini dipakai bagi kita mandi biasa ataupun mandi sunnah atau mandi wajib karena junub ataupun karena haid. Wa qala ba'dul ashabina in kana junuban aw haidan lam ya'ti bi tasmiyah. Sebagian ulama yang mengatakan kita junub atau haid, kan junub atau haid Pak dilarang membaca Al-Qur'an, dilarang merapaskan Al-Qur'an. Maka tidak disunahkan kata sebagian ulama untuk membaca Bismillah ketika kita nak mandi. Tapi sebagian mengatakan tetap disunahkan, tapi tidak dilafazkan, yaitu dibaca di dalam hati, baca Bismillah tersebut. Wal masyhur annaha mustahabbah lahuma ghairihima. Tapi yang lebih kuat pendapat tetap menganjurkan membaca Fatihah Bismillah tersebut dan dibaca di dalam hati. Lakinnaha la yajuzu lahuma an yaqsudu bil Qur'an, dan juga tidak diniatkan membaca Al-Quran. Lalu mulailah kita mandi dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Pak. Kalau kita pakai shower, boleh kita kondisikan. Kalau kita pakai kayu, kita kondisikan. Mulai dari sebelah kanan, siram sebelah kanan depan, baru sebelah kanan belakang, kemudian sebelah kiri depan, sebelah kiri belakang, baru siram dari atas kepala. Ada sebagian ulama menganjurkan kepala dulu, baru kanan, baru kiri. Itu etikanya. Kalau penyembuh besoknya penjerentu, tak pakai etika ya sudah dapat. Penting kalau itu mandi wajib jangan lupa niat. Kalau itu mandi sunnah jangan lupa niat. Kalau itu mandi wajib pastikan seluruh sekujur tubuh kita basah karena air. Hati-hati. Balik lagi cerita tanggung jawab terhadap keluarga Pak. Ngeri sekarang banyak anak-anak putri kita kerja di kantoran, kerja di mal-mal, mereka menghiasi kuku dengan pakai kutek, cat kuku, bukan henna, bukan pacar, tapi cat kuku. Yang mana cat kuku ini menutupi kukunya, air tidak tembus, maka sepanjang dia berwudu tidak sah.
Mandi wajib tidak sah, apalagi jadinya hidup dia, sholatnya tertolak, bahkan haram. Dia megang Quran, haram. Dia masuk masjid, haram. Kenapa? Karena tetap dianggap junub. Kenapa dianggap tetap junub atau haid? Tidak terangkat hadisnya, karena mandinya belum sah. Ini tadi Pak, yang ngeri kita bahas. Kadang-kadang model baru nih dengan terlap kelipnya, bintang-bintang, 1000 bintang di tangan. Belum lagi kuku panjangnya. Oh, hati-hati, itu tanggung jawab kita. Kalau itu istri kita tanggung jawab sebagai suami. Kalau itu anak kita, maka kita tanggung jawab sebagai bapak. Kalau saudara kita perempuan dan dia belum mempunyai suami, masih tanggung jawab bapak kita kalau masih ada. Kalau bapak ada, kita sebagai saudaranya bertanggung jawab. Tapi kalau dia sudah menikah, maka tanggung jawab suaminya. Dunia akhirat tanggung jawab suaminya. Sebagaimana kita tanggung jawab kita terhadap istri kita dunia akhirat. Baik Bapak hadirin rahimani rahimakumullah. Lalu mandi dengan cara yang baik yang disunahkan Rasulullah SAW. Kalau itu mandi wajib dan disunahkan juga pakai siwak. Kalau itu mandi wajib disunahkan berwudu sebelum mandi. Disunahkan berwudu sebelum mandi wajib. Wudu seperti wudu sholat. Ya, cuma niatnya di situ ada khilaf ulama, tidak dengan nawaitu thaharah lis-shalah. Kenapa? Karena wudu ini dilakukan sebelum mandi wajib. Artinya tidak mungkin orang itu mengangkat hadas kecilnya sementara hadas besar belum terangkat. Jadi ada yang mengatakan sama baik niatnya nawaitu thaharah lis-shalah boleh, nawaitu wudu'a lillahi ta'ala boleh. Namun ada yang memberikan niat dengan niat nawaitu thaharah li sunnatil usul. Nawaitu thaharah li sunnatil usul. Aku berwudu untuk menjalankan sunnah mandi. Kemudian mandi disunahkan Bapak seperti dari cara nyiram kepala dulu baru kanan kiri atau kanan kiri baru kepala. Ratakan sekujur tubuh. Kalau itu mandi wajib dan mandi sunnah diratakan sebelum Bapak pakai sabun, sebelum pakai sampo. Pastikan tubuh itu sudah basah dengan air. Kemudian disunahkan digosok. Lalu jari-jari tangan di sela-sela. Kalau punya cincin digerakkan. Kalau mandi wajib Pak digerakkan Pak. Kecuali kalau sangat longgar cincin Bapak atau longgar benar, air pasti masuk, tidak apa-apa, sunnah saja digerakkan. Tapi kalau agak seret seperti yang punya saya ini bisa gerak tapi agak seret, itu wajib digerakkan agar memastikan air masuk ke dalamnya. Ini urusan kalau mandi wajib. Kalau mandi wajib Bapak sekecil beras saja tubuh kita tidak kena air, maka kita masih junub, belum sah mandi wajibnya. Kita perhatikan ketika mandi wajib usap. Ini daerah kadang-kadang tidak kena air, apalagi model-model badan seperti saya kalau gemuk lagi. Ya, kemudian bagian kelopak telinga, lekuk telinga ini harus kita basahi benar Pak. Kasih air. Pastikan kena air semua, jangan sampai luarnya kena, dalamnya tidak basah dengan air. Itu disunahkan. Ya, kalau rambut panjang istri kita mungkin ya, yang selalu dikepang, buka kepang, dibubarkan kepangnya itu pastikan seluruh sekujur rambutnya basah. Ini kalau mandinya mandi wajib. Kemudian disunahkan ma'asyarah rahimahullah, setelah mandi wajib atau mandi sunnah yang kita tadi berwudu, keluar dari kamar mandi membaca doa wudu. Dibaca doa wudunya. Bab ma yaqulu ala tayammumihi, apa yang dibaca ketika bertayamum. Yustahabbu an yaqula fi ibtidai bismillah. Fa in kana junuban aw ha'idan fa ala ma dzakarnahu fi ightisalihi wa amma tashahhud ba'dahu wa ya'ti wa bidhikr mutaqaddim fi wudu' ad-du'a 'ala al-wajhi kaffain falam ara fihi syai'an ashabina wa la ghayruhum. والظاهر أن حكمه على ما ذكرناه في الوضوء فإن التيمم طهارة كالوضوء. Nah, ketika tayamum ada sebagian sunnah itu kita disunahkan Pak. Jadi antara mendahulukan kanan atas yang kiri ya untuk cuci tangan kalau mau barang. Tapi tidak disunahkan meniga kali. Ya kalau wudu sunnah 3 kali, tayamum tidak. Kemudian diawali dengan Bismillah sama dan pelajari benar tentang niat-niatnya, cara-caranya. Jadi ini bahasan bukan masalah fikih tapi masalah hadis. Jadi kalau memang pengen lebih detail kita pelajari dari kitab fikih bagaimana kaifiyah cara tayamum. Tidak sulit. Disunahkan apa yang disunahkan kecuali di situ tahdis, mendahulukan kanan dan kiri sunnah, tapi meniga kali tidak disunahkan di dalam bertayamum. Sunnah ngadap kiblat ketika wudu, tayamum juga sunnah ngadap kiblat. Sunnah nutup aurat sunnah juga ketika kita bertayamum.
tayamum. Kemudian selesai tayamum disunahkan juga baca doa seperti doa setelah wudu. Bab ma yaqulu idza tawajjaha ila masjid. Lalu setelah orang itu mandi, berwudu, berpakaian rapi, dia menuju ke masjid. Nah, apa yang kita baca ketika masjid? Sekarang diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qaddamna ma yaqulu idza kharaja min baitihi ila ayyi mawdi kharaj. Wa idza kharaja ila masjid fa yastahab ay yadhumma ila dhalik. Ketika kita keluar dari rumah menuju ke masjid, maka doa keluar rumah kita baca seperti kita nak keluar kemana pun. Bismillah, amantu billah, tawakkaltu Allah, la haula wala quwwata illa billah. Banyak sekali doa-doa itu keluar rumah di antara Allahumma inni a'udzubika an adilla udhalla wa zilla uzalla wa dhilla udhal ila akhir. Itu kita baca. Dan begitupun ketika kita hendak menuju ke masjid, dibaca juga doa keluar rumah itu, ditambahkan beberapa yang datang khusus untuk ketika kita ke masjid. Nah, di sini ulama banyak mengatakan apa yang disunahkan doa untuk masjid itu juga boleh diterapkan ketika kita menuju ke musola, surau atau langgar, boleh juga dibaca. Di sini beberapa hadis kita baca, mudah-mudahan bisa Bapak amalkan, saya amalkan insya Allah. Tak bisa ada 10 Pak, sikok jadilah. Ada 5 sikok jadilah, jangan sikok pun tidak kita lakukan, apalagi kita punya rutinitas minimal 1 kali seminggu kita akan datang ke masjid. Ya, setiap hari Jumat, apalagi Bapak yang memang biasa sholat wajib di waktunya di masjid, karena sebagai kita ada yang sholatnya di surau, di langgar. Ma ruwaina fi sahih Muslim min hadits Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi mubayyinati fi bait khalatihi Maimunah radhiyallahu anhu, kan dzakara hadis fi tahajjud Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adana al-mu'adzin, yakni subuh, fakharaja ila shalah wa huwa yaqul. Di sini cerita Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumah bibiannya, yang mana bibinya ini adalah Sayyidatuna Maimunah, istri Rasulullah. Bibian Sayyidina Abdullah bin Abbas. Jadi beliau memperhatikan gerak-gerik Rasulullah dalam kehidupan Nabi di dalam rumah tersebut. Dalam hadis kita dapatkan lewat kejadian ini bagaimana tahajudnya Rasulullah dijelaskan kepada kita. Nah, dalam kesempatan ini yang kita angkat adalah bagaimana Rasulullah SAW ketika keluar menuju ke masjid. Ini diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas kepada kita. Yakni waktu itu Nabi Muhammad SAW bermalam di rumah Maimunah radhiyallahu anha. Lalu sampailah waktu subuh, begitu terdengar adzan Nabi pun keluar menuju ke masjid. Fakharaja ila shalah wa huwa yaqul Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al fi khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran. Ini doa yang dibaca Nabi ketika beliau keluar untuk sholat menuju masjid. Dan doa ini bisa Bapak dapat juga ada merupakan bagian dari doa fajar. Doa fajar yang alhamdulillah di bentuk ini sebagian masyarakat membacanya di setelah sholat sunnah subuh. Sebelum qomat kita disunahkan baca doa fajar. Warad alil Nabi, datang hadis dari Rasulullah lewat riwayat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi saya akan bingung kalau lihat ada sebagian masjid atau surau itu yang mereka begitu adzan subuh, sholat sunnah langsung qomat. Jangan Bapak kasih jeda waktu agak panjang. Ya mungkin barang 1/4 jam, kalau 20 menit kelamaan 1/4 jam, paling cepat 10 menit setelah adzan. Kenapa? Kebanyakan kita ini bangun subuh itu karena dengar adzan, Pak. Itu yang memang diberikan Allah mampu datang sebelum adzan, oke lah. Begitu adzan sholat sunnah langsung umat, no problem, tidak ada masalah. Tapi saudara kita yang bangun dengar adzan, begitu adzan selesai baru masuk kamar mandi. Sedangkan subuh ini fadilahnya sangat besar kalau kita lakukan di masjid atau di musola, jadi kasih kesempatan buat mereka. Nah, ada orang yang salah paham, Pak, gagal paham. Dia berpatokan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasul mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, ayu amal afdal as-salatu ala waqtiha. Amal apa yang paling afdal? Maka Nabi mengatakan sholat tepat pada waktunya. Jadi dengan dalilnya dia mengatakan kita harus buru-buru sholat, begitu adzan jangan tunda-tunda lagi, harus segera sholat. Ini gagal paham. Coba dibaca hadis-hadis Rasulullah, ada puluhan kejadian, Pak, bukan 1-2 kali. Nabi sholat isya kalau ukuran kita nih jam 10 malam, jam 11 malam.
Gara-gara apa? Repot ngurusi umat, hajat umat. Bahkan sampai dikatakan ketika kita buka bab masalah membatalkan wudu, sahabat itu sampai nunggu Rasul tertunduk sampai dagunya ketemu dado. Sampai jam 10 lewat kalau ukuran sekarang, baru komat, baru sholat. Itu sering terjadi. Dan termasuklah untuk subuh itu ada warat, ada sunnah Nabi. Disunahkan kita untuk selain sholat 2 rakaat, kemudian atau sholat sunnah fajar, baca namanya doa fajar. Ini bagian termasuk dalam doa fajar. Doa fajar itu mungkin panjangnya 2 kali daripada ayat kursi. Kalau biasa tidak panjang, tidak sulit. Dibaca, itu sunnah Rasulullah. Dan isinya sangat luar biasa. Minta agar diberikan keimanan dan keyakinan yang mantap. Termasuk minta agar diri kita dicahayakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu baru kita qomat salat. Ini disunnahkan. Ya. La ilaha illallah. Lalu warawina fi kitab Ibn Sunni an Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila as-salat qala bismillah amantu billah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma bihaqqi sa'ilina 'alaika bihaqqi makhraji hadha ilaik fa inni lam akhruj asharan wala batran wala ri'an wala sum'atan kharajtu ibtigha mardatik wa ibtigha sakhatik as'aluka an tu'inani dan tu'idani minan nar wa anta tadkhilani jannah. Ini sunnah yang sering dibaca. Baca doa keluar menuju masjid, bukan doa masuk masjid. Beda Pak ya. Doa masuk masjid, doa masjid beda. Ini doa keluar menuju ke masjid. Allahumma baca doa keluar rumah tadi. Bismillah, amantu billah. Ada namanya tasamtu billah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu doa keluar rumah. Jadi kapan kita keluar ke masjid, itu disunahkan baca juga dari rumah. Lalu baca Allahumma yas'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika bihaqqi radibina ilaik bihaqqi man syai'a ilaik fa inni lam ahruj 'asharan wala batran wala ri'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idani minan nar tudkhilani jannah waghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Insyaallah menurut masjid itu bisa tolong dicetakkan atau dibagi di grup. Ya, doa menuju ke masjid. Kenapa sayang Pak? Kita tiap hari ke masjid, doa ini harusnya kita baca. Ya, kita baca, kita dawamkan. Apalagi Bapak memang lima waktu sholat di masjid, dibaca. Dan apa Pak, kalau pas Bapak nama itu belum apa, buka HP atau buka catatan kertas, baca lalu depan rumah. Ya, baca lalu depan rumah, lalu keluar. Kita pengen lebih dekat kepada Rasul. Dan Rasul akan lebih cinta dan mengenal kita ketika kita lebih banyak menjalankan sunnah-sunnah. Kalau sudah Bapak hafalkan sholat dan sholat tidak begitu biasa dibaca. Dan mungkin kalau kita masih muda lebih gampang. Yang tua tidak apa-apa baca di teks. Ya, uang kawin tidak malu Pak pakai teks. Depan mentua, depan kiai, ya, pakai teks itu. Itu ada Allah pakai teks tidak apa-apa. Baca doa yang sampai kita usahakan untuk menghafal. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik radibina ilaik bihaqqi man syai'a hadza ilaik. Yang penting situ kita mengikrarkan fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala ri'an wala sumatan. Ya Allah, aku keluar bukan untuk sombong, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk riak, bukan untuk dipuji, tapi aku berharap ridha-Mu. Berikan ridha-Mu, jauhkan aku dari adab neraka. Itu kita minta ketika kita keluar menuju ke masjid. Warwina fi kitab bin Sunni maknahu fi riwayah Atiyah al-Awfa an Abi Sa'id al-Khudri qala Rasulullah SAW wa Atiyah aidan Allahu a'lam bis-shawab ma yaqulu inda dukhul masjid wa khurujihi minhu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut pada pertemuan bulan depan bismillah subhanahu wa ta'ala. Bapak, salah satu keberuntungan besar ketika kita pertama mendapatkan ilmu. Dan peruntungan lebih besar lagi ketika kita mampu mengamalkan ilmu. Tujuan belajar adalah untuk mengamalkan ilmu. Dan lebih besar lagi kalau Bapak mengamalkan dan Bapak berbagi kepada teman saudara kita untuk sama-sama mengamalkan ilmu. Jadilah amal jariah kita. Dan pastikan setiap sunnah Rasulullah akan mengangkat derajat kita, mengangkat derajat kita lebih dekat kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana satu dari sekian banyak hadis Nabi dan kepada bersabda, "Man ahya sunnati
faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti itu orang cinta kepadaku, kata Rasulullah. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku akan bersamaku di surga. Ini tidak gampang, Pak, mahal. Modalnya apa? Jalan ke sunnah Rasulullah. Dan tidak sulit, insya Allah. Kalau Bapak harus bermujahadah selama seminggu ngapalkan ini, itulah hari-hari paling berkah. Bakal Bapak banggakan di hari kiamat. Seminggu capek, ngulang ini sampai lupa, ngulang lagi. Bahkan sebulan sekalipun tidak jadi masalah. Hafal dalam waktu sebulan untuk sisa 30 tahun umur kita, sisa 40 tahun umur kita. Ini luar biasa. Daripada kita tidak mau bersusah payah seminggu atau sebulan, sepanjang hidup sampai meninggal tidak kita amalkan, rugi kita. Ya, mudah-mudahan Allah berkahi berkumpul kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah pada para istri kita dan kita semua bisa menjalankan syariat dan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana i'tarafna Taubah tarsil wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kullu أو جيرة أو صحبة والمسلمين آمين يا ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا للمصطفى الرسول نحظى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة في الصف والحمد لله في البدع فاتح القلوب وصلى الله عليه وسلم يرزقنا من استر من شكر ولا في الآخرة اجعل يا ربنا هذا المسجد